Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ana. Pertanyaannya, saya ingin bertanya mengenai Keluaran 20 ayat yang kelima, yang membalaskan dosa bapa kepada anak-anaknya dan seterusnya. Sampai sejauh mana dosa itu dibalaskan? Dalam hal ini bapa sudah sangat jauh hidupnya dari ajaran Tuhan. Baik, pendeta, saya akan bacakan keseluruhan daripada Keluaran 20 ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Demikian, pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Di dalam silsilah Raja-Raja Israel atau Raja-Raja Yehuda, ada yang ayahnya jahat, anaknya baik. Lalu anaknya lagi dari anak yang baik itu jahat. Tapi anak yang baik itu tidak ikut dihukum. Yang dihukum adalah ayahnya. Jadi apa yang dimaksudkan dengan membalaskan dosa kepada anak-anaknya sampai keturunan kedua dan ketiga, ya, dari orang-orang yang membenci aku. Jadi ini adalah masalah dampak dari apa yang dilakukan. Jadi kalau seorang melakukan hal yang jahat, walaupun anaknya tidak dihukum oleh karena kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya itu, tetapi dampak atau kerusakan akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayahnya, katakanlah, itu terasa juga sampai keturunan-keturunan yang berikut. Ya. Contohnya, reputasi. Tidak langsung, reputasinya bersih langsung. Itu sampai keturunan kedua, ketiga, orang masih katakan, ini bapaknya demikian, ini kakeknya demikian. Sehingga itu mempengaruhi anak-anaknya. Bisa ditolak oleh masyarakat, dicap yang tidak baik, dan lain sebagainya. Tetapi anak itu tidak dihukum karena perbuatan anak itu. Tidak. Ia juga tidak dihukum karena perbuatan dari orang tuanya. Ya. Ia hanya mendapatkan dampak negatif dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi anak itu akan menerima seperti apa yang ia lakukan. Kalau ia baik, maka ia menerima yang baik. Kalau ia jahat, maka ia akan menerima hukuman. Karena masing-masing akan mendapatkan upah atau ganjaran berdasarkan apa yang ia lakukan. Dan konsep ini sangat jelas dinyatakan dalam Alkitab. Kita boleh buka dalam Yeskiel pasal yang ke-18. Coba kita lihat, ada beberapa ayat di sana. Mohon sabar karena kita akan baca beberapa ayat di sini. Dalam Yeskiel pasal yang ke-18 ayat yang kedua mengatakan, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi ada yang mengatakan ayah yang makan kedondong, anak punya gigi yang ngilu. Ayat yang ketiga, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran itu lagi di Israel. Sungguh, semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi yang melakukan kejahatan itulah yang akan menanggung akan hukumannya. Ayat yang kelima, kita baca beberapa ayat dari ayat yang kelima. Kalau seseorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu mencemari kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga, uang, atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia,
hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, panjang ya daftarnya, dikatakan ialah orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, dia orang benar. Sekarang bagaimana dengan keadaan selanjutnya? Kita baca ayat yang ke-10. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak, ya, orang yang benar tadi punya anak, dan anaknya itu menjadi perampok, dan yang suka menumpahkan darah, yang melakukan salah satu dari hal-hal yang di atas tadi, walaupun ayah tidak melakukan satupun, juga makan daging persembahan berhala, dan selanjutnya, dalam ayat yang ke-13 dikatakan, segala kekejian itu dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa pada dirinya sendiri. Anak itu yang dihukum, ayahnya tidak. Oke, sekarang skenario yang lain, kita baca ayat yang ke-14. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak, dan anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, ya. Jadi anak yang berbuat jahat tadi, ayahnya tadi baik, lalu punya anak berbuat jahat, ya. Anak yang berbuat jahat itu akan dihukum karena kejahatannya. Lalu kemudian sekarang anak yang jahat itu punya anak, itu ayat 14. Sesungguhnya kalau ia, anak yang jahat tadi, melahirkan seorang anak, dan anak ini melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi menginsafi hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu, lalu daftarnya disebutkan kembali, tidak makan persembahan yang sudah diberikan pada berhala dan lain sebagainya. Lalu di dalam ayat yang ke-17 bahagian akhir mengatakan, orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Jadi jelas di sini setiap orang menanggung apa yang ia lakukan. Itu yang dikatakan di sini. Nah, tentang Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-5, itu masih ada satu ayat lagi yang harus kita baca supaya lengkap isi dari perintah Allah yang kedua. Tadi Stephen atau Jeff sudah bacakan ayat yang ke-5. Sekarang coba kita buka Keluaran pasal yang ke-20. Kita baca lagi ayat yang ke-5, tapi kita lanjutkan dengan, mungkin tolong dibaca sekali lagi. Keluaran pasal yang ke-20, ayat 5, kita lanjutkan dengan ayat yang ke-6. Baik, pendeta. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Terima kasih. Ayat yang ke-6 mengatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang. Tadi ayat yang ke-5 mengatakan, aku membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Kita sudah mengerti ini bukan artinya anak itu dihukum oleh kesalahan bapaknya, tidak. Tetapi apa yang dilakukan oleh bapaknya masih berdampak sampai kepada anak-anaknya, mungkin sampai keturunan ketiga atau keturunan yang keempat. Walaupun anak-anaknya hidup dengan benar, dampaknya masih ada. Tetapi itu hanya sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya, maka Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ya. Jadi berapa keturunan itu kalau beribu-ribu orang? Dampak kebaikan itu lebih banyak dibandingkan dari dampak kejahatan. Kalau kita mau melihat dari ayat ini, ya.
dampak kebaikan itu sampai beribu-ribu orang, sementara dampak kejahatan itu sampai kepada keturunan ketiga atau keempat dari orang tersebut. Kalau sampai keturunan ketiga atau keturunan keempat, berapa orang sih kira-kira? Ya, waktu orang-orang Israel, anak-anak Yakub datang ke Mesir, itu mungkin baru sampai keturunan kedua atau ketiga, baru punya anak dan punya cucu yang masuk ke Mesir setelah Yusuf memanggil ayahnya Yakub dan semua saudara-saudaranya datang dengan istri mereka, anak-anak mereka, bahkan sudah ada yang punya cucu. Menurut Kejadian pasal yang ke-46, semuanya itu jumlahnya hanya kurang lebih 70 orang. Itu sudah keturunan kedua, ketiga, bukan hanya keturunan dari satu keluarga, tapi keturunan dari 12 atau 11 lah. Termasuk di sana Benyamin, dari 11 kepala keluarga. Keturunannya jumlahnya hanya 70, sampai keturunan yang kedua atau ketiga. Tetapi Allah menunjukkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Ada kesan di sini bahwa dampak atau pengaruh kebaikan itu sungguh luar biasa. Terima kasih.